Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-hadi manistahza al-waqi manittaqa zil a'za'i wal hikam al-mufaddili ummata Muhammadin ala sairil umam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wad dawaiha wa ala alihi wa li ashabihi bararatil kiram, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arhamar rahimin. Amma ba'du. Kepada seluruh hadirin hadirat, para permisah PMMI TV dimanapun kita berada, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa Allah berikan kita sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, para pemirsa PMMI TV dimanapun berada, namanya manusia butuh yang namanya rasa cinta dan kasih sayang. Oleh sebab itu, kehidupan manusia cukup perlu dengan kasih sayang dan rahmat Allah. Allah jika menyayangi seorang hamba, jika Allah mencintai seorang hamba, dimanapun dia berada, pasti akan Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Ada 3 cara agar kita mendapatkan rahmat Allah. Ada 3 cara agar kita bisa menambahkan, agar kita diberikan rahmat kasih sayang kecintaan Allah terhadap kita. Yang pertama, hafizal lisanak, yaitu menjaga lisan. Berapa banyak manusia yang di luar sana yang sudah terkontaminasi dengan kemewahan dunia. Sudah berapa banyak manusia mereka mempunyai lisan luput dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang untuk mengingat kepada Allah, jarang untuk berzikir kepada Allah. Maka kata Nabi, ahabbul kalami ilallahi arba'atun. Ada 4 ucapan lisan manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka 4 ucapan-ucapan yang dikeluarkan dari lisan manusia itu yang bisa mengundang daripada rahmat kasih sayang Allah. Jika Allah telah mencintai seorang hamba, jika Allah sudah sayang dengan seorang hamba, apapun keniatan mereka, apapun hajat mereka, apapun yang dimaksud oleh mereka, akan Allah kabul. Tuftahu abwabus sama wa yustajabud du'a. Allah akan membuka 7 pintu langit, maka doa, munajat, ibadah kita kepada Allah akan Allah terima, akan Allah ijabah.
Berapa banyak manusia saat sakaratul maut dia dicabut nyawa oleh malaikat Israel, susah untuk mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Karena namanya kematian manusia itu adalah yang namanya mengikuti kebiasaannya. Al-yamutu ala ma'isya alaih. Mati seseorang itu tergantung kebiasaannya. Biasakan lisan kita dalam berzikir kepada Allah. Biasakan lisan kita untuk mengucapkan, mengesahkan Allah, membesarkan kalam-kalam ilallah. Maka dalam 4 ucapan manusia yang dicintai oleh Allah adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah jadikan kita seorang hamba-hambanya yang senantiasa membesarkan kalam-kalam ilahi, selalu membesarkan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita punya hajat, kita punya niat, kita maksud Allah terima dan Allah kabul. Yang kedua, agar kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, yaitu wa arafaz zamana, melihat situasi kondisi zaman. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan pada zaman sekarang ini. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan kemewahan, dengan kebahagiaan, kekayaan di alam dunia. Berapa banyak manusia hubbud dunia, sudah cinta dengan dunia, sudah terkontaminasi dengan dunia, akhirnya dia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah jarang, melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kecintaan Allah itu tertempel pada dirinya sudah jauh. Kenapa? Karena dia sudah terkontaminasi dengan alam dunia. Maka ikutilah seperti ulama-ulama kita terdahulu. Ikutilah para orang-orang soleh terdahulu, yang mana mereka mempunyai sifat zuhud yang tidak terkontaminasi dengan dunia. Al-Imam Asy-Syaikh Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan az-zuhdu salasatun ahrufin. Ada 3 huruf zuhud. Yang pertama zai, zadulil ma'adi, berbekal untuk di akhirat nanti. Allah tidak pernah melarang hambanya jangan tergila-gila dengan dunia, jangan terkontaminasi dengan dunia. Allah tidak melarang kepada hamba-hambanya bagi mereka yang mencintai dengan dunia. Tapi Allah cukup melarang jika manusia mencintai dengan dunia, membanggakan dengan dunia, dengan membangkitkan kemewahan dunia, sehingga mereka melupakan zatnya Allah yang maha ciptakan alam semesta ini. Maka mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Wa arafa zamanak, dalam rangka kita melihat situasi kondisi pada zaman sekarang ini. Berapa banyak manusia yang mengikuti zaman-zaman yang mana pada zaman itu mereka bisa terpengaruh, terprovokasi dengan zaman Yahudi. Zaman yang bisa menjauhkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat terus kepada Allah dengan membaca istighfar dan berzikir dan bersolawat kepada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, agar kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, al-istiqamah tariqatuhu fis sabilih. Yang ketiga, agar kita mendapatkan rahmat Allah, agar kita mendapatkan kasih sayang Allah, yaitu al-istiqamah tariqatuhu fis sabilillah. Terus kita istiqamah meningkatkan ketaatan kita kepada Allah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin hanyalah menyembah dan beribadah kepada Allah. Di dalam Quran surah Az-Zariyat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanyalah menyembah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya ibadah banyak. Ibadah salat, ibadah salawat kepada Nabi dihitung dengan ibadah. Karena Allah pun bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ibadah kita itu, salat kita, sujud kita kepada Allah, menjadikan bekal kita dalam menghadap kematian. Maka kata Nabi, "Wa may ya'tihil mu'minan qad amila salihan faulaika humud darajatul ula." Barang siapa seseorang yang meninggalnya itu membawa iman, membawa amal soleh, faulaika humud darajatul ula, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun juga mempunyai rindu dengan seorang hamba yang dia ciptakan. Tiga ini adalah syarat agar kita bisa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Kalau kita ingin dikumpulkan bersama Nabi, jika kita ingin dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bisa bertemu dengan Allah, inilah dengan tiga cara ini, agar kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa berjumpa dengan orang-orang soleh bersama para ulama, dan bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, "Ahlu zikri saleh natanazzalu rahmah." Ahlu zikrullah, maka seseorang yang ahli zikir, seseorang yang selalu mengingatku, di hari kiamat nanti akan bisa bertemu denganku. Innama satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Dia bisa bertemu dengan Allah sebagaimana dia bisa melihat terangnya bulan purnama di malam hari. Dengan tiga cara ini, agar bisa mengundang rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita sebagai hamba Allah, khususnya para hadirin hadirat yang nonton di channel YouTube PMMI TV, menjadi berkah dan menjadi wasilah agar kita Allah jadikan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'affati minal fitani. Apabila ada kata-kata yang salah, datangnya dari Al-Fakir. Jika ada kata-kata yang benar, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.